Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2171. Tyler dan Reben sangat kecewa dengan kata-kata Xavier. Tujuan sebenarnya dari ayah dan anak ini adalah untuk mengeluarkan Jasmine dari jajaran Arahmore Group selamanya. Tidak peduli Jasmine hidup atau mati, dia tidak ada hubungan lagi dengan Dewan Arahmore Group. Namun, Jasmine telah hilang selama berhari-hari. Masih saja ada orang di Dewan Arah yang menyarankan dan memerdulikannya. Selain itu, kata-kata Xavier dengan cepat ditanggapi oleh yang lain. Semua orang membuka mulut mereka satu demi satu. Mereka sepakat dengan sudut pandang Xavier. Ini membuat Tyler dan Reben tidak berani berbicara. Lagi pula, semua anggota Dewan tidak tahu tentang percobaan pembunuhan Jasmine oleh mereka berdua. Sikap yang mereka berdua tunjukkan saat ini adalah sangat sedih dan menyesal. Mereka harus memilih kembali ketua baru demi More Group. Oleh karena itu, ketika Xavier mengatakan ini, bahkan jika ada 10.000 ketidaksepakatan di hati, mereka berdua tidak akan pernah berani mengucapkan kata pun. Karena jika mereka berdua mengatakan kata tidak, itu akan segera membuat semua orang mulai meremehkan motif mereka. Dan begitu seseorang mengirimkan motif mereka, pihak lain pasti akan curiga bahwa kecelakaan Jasmine di Jepang ada hubungannya dengan mereka berdua. Oleh karena itu, Tyler hanya bisa mengucapkan giginya dan berkata, "Saya pikir Tuan Murphy sangat benar. Karena kita sekarang telah memutuskan untuk memilih ketua baru untuk memimpin situasi secara keseluruhan, maka kita juga harus membuat rencana untuk mantan ketua Nona Jasmine. Bersiaplah." Lalu Tyler melanjutkan berkata, "Saya mengusulkan, siapapun yang terpilih menjadi ketua baru harus mengikuti prinsip, yaitu, begitu Nona Jasmine kembali, ketua baru harus turun tahta tanpa syarat dan menyerahkan kembali posisi ketua ke Nona Jasmine. Apakah kalian punya komentar?" Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, tentu saja mereka mengangguk setuju. Kali ini ke-17 orang mengangkat tangan mereka. Tyler bahkan lebih kesal, dan berpikir dalam hati, sialan ini baru saja membelikanku lahir waktu. Sekarang hidup dan mati Jasmine tidak diketahui. Jika hantu itu belum mati dan kembali, aku melakukan semua ini dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, Tyler menghela napas dan mengambil keputusan dalam hatinya. Sepertinya solusi terbaik sekarang adalah menjual aset segera setelah terjadi, untuk berjaga-jaga. Jadi, lebih lanjutnya, sekarang, mari kita melakukan pemungutan suara. Kita akan menominasikan satu orang dari 17 orang untuk menjadi ketua baru. Di antara 17 orang, siapapun dapat memilih dan dipilih. Setiap orang hanya memiliki satu suara. Yang mendapat suara terbanyak akan menjadi ketua baru kita. Setelah itu, ia menambahkan, karena posisi ketua sangat penting bagi More Group, kami akan mengadopsi sistem nama asli untuk mengumpulkan suara ini untuk mencegah siapapun yang beroperasi dalam kegelapan. Semua saling memandang. Di Dewan Direksi, sistem pemungutan suara nama asli adil. Tetapi sistem pemungutan suara nama asli juga akan membawa bahaya tersembunyi yang sangat besar, yaitu balas dendam setelah voting. Jika seseorang memilih A, tetapi pada akhirnya B mendapatkan posisi, maka B pasti akan membenci orang itu. Dan bahkan B bisa menggunakan posisinya untuk menyusahkan orang itu di mana-mana. Jika orang ini benar-benar balas dendam dan licik, dia mungkin masih akan melakukan segala cara untuk membalas orang itu bertahun-tahun kemudian. Akan sulit bertahan menghadapi orang seperti itu. Bab 2172. Reben dengan sangat serius berbicara saat ini. Saya juga mendukung pemungutan suara dengan nama asli. Hanya pemilihan suara dengan nama asli yang dapat lebih sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kejujuran. Setelah berbicara, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Karena kita semua akan memilih, saya akan memberi contoh. Di sini saya mengusulkan Tuan Tyler Moore sebagai ketua baru More Group. Saya memberikan suara saya pada dia." Tyler tersenyum sedikit saat ini.
Karena setiap orang di Dewan Arah memiliki hak memilih dan dipilih, maka saya juga akan memilih diri saya sendiri. Saya percaya bahwa saya dapat memimpin More Group untuk mengatasi kesulitan dan menciptakan kemuliaan yang lebih besar. Setelah itu, seseorang segera menyatakan, saya juga memilih Tuan Tyler Moore. Hitung aku, Reben berkata dengan acuh tak acuh. Berarti, Tuan Tyler telah menerima 4 suara. Ayo yang lainnya. Yang lain berkumpul satu sama lain sementara waktu. Melihat bahwa Tyler telah menguasai masalah. Dan ini adalah sistem pemungutan suara nama asli. Dan ada risiko balas dendam setelah pemilihan. Mereka semua menyatakan pendapat mereka dan memilih Tyler juga. Segera, jumlah suara Tyler mencapai 9. Dan pemilihan ketua baru adalah suatu kepastian. Saat ini, beberapa orang tersisa yang tidak memilih telah menyadari bahwa situasi keseluruhan telah terjadi. Tidak peduli apakah mereka memilihnya atau tidak, mereka tidak dapat mengubah hasil pemilihannya sebagai ketua baru. Namun, jika tidak memilihnya saat ini, mereka harus berhati-hati di masa mendatang. Akibatnya, semua orang anggota dan memilih Tyler. Dengan demikian, Tyler mendapat 17 tiket dari 17 orang. Pada saat ini, Reben berkata, dengan demikian, Tuan Tyler adalah ketua baru More Group. Semua orang berpegangan tangan dan memberi selamat. Setelah itu, Reben memimpin dalam menggenggam tangan. Yang lain mengikuti dan bertepuk tangan. Tyler mengayunkan tangannya dengan rendah hati. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya adalah orang yang sadar diri. Meskipun kemampuan saya tidak buruk, saya masih sedikit lebih buruk dari ketua sebelumnya, Nona Jasmine. Tapi jangan khawatir, semuanya. Karena saya dipilih oleh semua orang untuk mengambil posisi ini, saya akan dengan tegas menerapkan prinsip dasar. Saya akan mengawasi semua hal yang berkaitan dengan posisi ini. Dan dengan sepenuh hati saya akan melayani perkembangan More Group di masa depan. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak bertanggung jawab atau merugikan perusahaan. Yang lain segera mengepalkan tangan setuju. Tyler tersenyum kecil dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kita sekarang telah memilih ketua baru, maka kita akan pindah ke aula konferensi pers. Saya telah mengundang beberapa media awak dan memberitahu mereka bahwa kami akan memilih ketua baru hari ini. Sebentar lagi, kita turun dan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keputusan Dewan Arah terbaru. Dengan cara ini, kami dapat meyakinkan investor dan para pemegang saham. Apakah kalian punya pendapat lain? Semua orang telah memilih Tyler sebagai ketua baru. Jadi tentu saja tidak akan ada persetujuan untuk berpartisipasi dalam konferensi pers. Jadi, semua orang setuju. Tyler berkata dengan emosi, "Yah, kita dapat mencapai konteks dengan sangat cepat. Ini adalah berita positif besar bagi More Group. Saya percaya setelah konferensi pers, harga saham kita akan naik dengan cepat." Dia sengaja berkata lagi dengan wajah datarnya. Namun, semua orang harus memperhatikan. Jangan memanfaatkan 10 menit tersisa sebelum rapat untuk melakukan gerakan kecil di pasar saham. Sekali ada di antara kalian yang melakukan perdagangan orang dalam dan menarik perhatian CSRC untuk datang, maka saya tidak akan pernah mengampuni dia. Bab 2173. Semua pemegang saham merasa sedikit kagum saat melihat sikap tanpa pamrih Tyler. Pasar saham dapat berubah dengan cepat. Siapapun yang memiliki informasi orang dalam dapat menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, hal yang paling sulit untuk dicegah adalah insider trading. Misalnya, jika sebuah emiten ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan multinasional lain yang lebih besar, begitu informasi ini diumumkan, harga saham emiten tersebut niscaya akan naik tajam. Bagi orang awam, mereka tidak mengenal orang dalam perusahaan, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang insider trading. Namun, bagi para eksekutif emiten tersebut, mereka pasti sudah mengetahui kisah dalam saat merundingkan kerjasama yang mendalam. Jika saat ini mereka dengan sengaja membeli saham perusahaan mereka sendiri dalam jumlah besar sementara harga saham tidak naik, dan kemudian menunggu berita diumumkan dan harga saham naik, dan kemudian menjual pada level tinggi, mereka dapat menghasilkan banyak uang tunai.
Meskipun metode ini tampaknya sangat mudah untuk menghasilkan uang, itu jelas melanggar peraturan CSRC dan merupakan standar insider trading. Setelah ditemukan, keuntungan ilegal harus dikembalikan ditambah dengan denda besar, bahkan mungkin bertanggung jawab secara hukum dan bahkan dapat dijatuhi hukuman penjara. Namun, banyak orang yang mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan besar. Apakah grup yang terdaftar dapat menahan tren tidak sehat internal ini juga merupakan kunci apakah grup tersebut dapat melangkah lebih jauh. Segera setelah Tyler muncul, dia menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam. Dia terlihat mengedepankan sikap yang sangat jelas kepada semua orang, dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk beroperasi secara ilegal di Moore Group. Semua orang harus menghasilkan uang dengan cara yang benar. Mampu mengucapkan kata-kata ini juga meningkatkan keagungannya di depan semua orang sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, aula konferensi pers Moore Group sudah penuh dengan media awak yang diundang. Semua orang sangat prihatin dengan situasi Moore Group akhir-akhir ini, terutama setelah mengetahui bahwa Jasmine, ketua Moore Group, menghilang di Jepang. Semua orang sangat prihatin dengan kemajuan pencarian dan penyelamatannya, dan rencana tindakan selanjutnya dari Moore Group. Indera penciuman media awak sangat sensitif. Mereka sudah lama curiga bahwa Moore Group mengundang mereka. Kemungkinan besar akan mengumumkan ketua baru saat konferensi pers ini. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang bisa bertahan tanpa pemimpin dalam jangka waktu yang lama. Terutama perusahaan yang terdaftar seperti Moore Group. Meski konferensi pers belum dimulai, orang-orang media sudah mulai berspekulasi. Pada saat ini, seorang reporter dari stasiun TV lokal sedang berpikir dengan seorang reporter dari stasiun TV provinsi secara pribadi. Dia berkata kepada rekan-rekannya, Jonathan Moore dikatakan menderita penyakit Alzheimer karena stimulasi. Saya khawatir hanya putra tertua Tyler yang benar-benar dapat memimpin perusahaan. Saya memperkirakan bahwa kandidat ketua baru Moore Group kemungkinan besar adalah dia. Pria di sampingnya berkata, mungkinkah Reben, cucu tertua Jonathan Moore? Reben masih muda, dan lelaki tua itu telah menyerahkan kursi ke Jasmine dari generasi muda. Grup pasti akan memilih seorang pemuda untuk menggantikannya. Reporter lokal berkata, jika ini terjadi, maka ketua baru yang diumumkan hari ini mungkin juga putra Tyler, Reben. Pada saat ini, seorang anggota staf Moore Group berjalan menuju panggung dan berkata melalui mikrofon, awak media, harap tunggu sebentar. Dewan arah kami telah mencapai konteks dan membuat keputusan besar. Anggota Dewan akan menghadiri konferensi pers ini bersama untuk mengumumkan rincian keputusan ini. Ketika wartawan media yang hadir mendengar kalimat ini, mereka semua mengumumkan dan menantikan penampilan para anggota Dewan Arah. Bab 2174. Pada saat ini, helikopter yang membawa Charlie, Jasmine, dan yang lainnya telah tiba di kota Aurus Hill. Karena ada Rosalie dan beberapa awak kapal keluarga Schultz di helikopter, Charlie meminta membawa mereka dulu ke Shangri-La. Isaac telah menyiapkan beberapa kamar di lantai atas yang sangat pribadi untuk kapal Rosalie dan membangunkan keluarga Schultz untuk menginap. Namun, Charlie masih agak khawatir tentang mereka. Dai meminta Isaac menempatkan orang-orang ini di bawah penjaga rumah dan pengawasan. Termasuk Rosalie. Siapapun di Shangri-La dapat menikmati layanan check-in yang lengkap, termasuk makanan dan penginapan. Namun, semua panggilan telepon di kamar mereka dan sarana komunikasi eksternal semuanya terputus. Charlie tidak mengizinkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar untuk sementara waktu. Rosalie juga tahu bahwa Charlie pasti mewaspadai dirinya. Dia tidak setuju tentang ini. Setelah mengatur Rosalie dan yang lain, Charlie bersama Jasmine dan Kazumi menuju Moore Group dengan helikopter. Mengenai Moore Group saat ini, Tyler baru saja mengadakan rapat dewan direksi. Ketika pertemuan dibubarkan, dia berkata kepada semua orang akan kembali ke kantor untuk beristirahat selama 10 menit. Setelah 10 menit, kami turun ke acara konferensi pers. Semua orang bangkit dan pergi. Tyler melangkah kembali ke kantor wakil ketua. Reben mengikuti ayahnya di belakang. Ayah dan anak itu berhenti tanpa sadar ketika mereka melewati kantor ketua Jasmine.
Tyler kata melirik kata kantor ketua di pintu. Dan ada harapan yang tulus di matanya. Dia berpikir dalam hati, saya akan pindah ke kantor ketua ini segera setelah konferensi pers selesai. Kantor Jasmine berukuran besar dan menghadap sungai Yangtze dengan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Sangat indah. Jauh lebih bagus daripada kantor saya. Berpikir demikian, Tyler berkata kepada Reben, "Reben, ikutlah ke ruanganku." Reben mengangguk. "Baik ayah." Ayah dan anak itu memasuki kantor wakil ketua Tyler. Lalu Tyler berkata, "Ngomong-ngomong, Ishak bilang padaku sebelum ini, Charlie akan datang ke konferensi pers kita." "Charlie?" Reben bertanya dengan heran. "Ayah, Charlie sudah kembali." Tyler berkata, "Saya pikir yang dia maksud adalah dia telah kembali." Reben tersenyum. Sepertinya dia pergi ke Jepang dan tidak dapat menemukan keberadaan Jasmine. Tyler mencibir dan berkata, "Tentu saja tidak mudah ditemukan. Hutan tua di pegunungan yang di distrik Nishitama tidak jauh berbeda dengan hutan perawan. Tubuh Jasmine mungkin sudah lama dimakan binatang buas." Reben mengangguk, tapi berkata dengan cemas, "Ayah, Charlie sangat dekat dengan Jasmine. Aku sekarang khawatir dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana jika dia terus menyelidikinya?" Tyler mengusulkan dan berkata dengan jengkel, "Biarkan dia terus menyelidiki. Dia bisa menyelidiki sebanyak yang dia mau. Charlie memang sedikit mampu di Aurus Hill, tapi dia bukan apa-apa di Jepang. Jika dia bisa mengetahui sesuatu di Jepang, aku akan memenggal kepalaku sendiri." Bab 2175. Semakin lama Jasmine menghilang, semakin santai hati Tyler. Dia merasa bahwa dengan berlalunya waktu, peluang Jasmine untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Reben tidak berpikiran terbuka seperti ayahnya. Dia berdiri di samping dan bertanya dengan gugup, "Ayah, Charlie masih memiliki beberapa cara dalam melakukan sesuatu. Kita harus berhati-hati. Jangan dia melihat petunjuknya." Tyler mengangguk. "Itu wajar. Yang harus kita lakukan berdua adalah bermain trik dengan baik." Reben berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayah, aku masih merasa sedikit risih 2 hari ini. Menurutmu kemana perginya Jasmine? Bagaimana dia bisa hilang begitu saja?" Tyler mencibir. "Saya pikir Jasmine mungkin sudah mati, tapi mayatnya belum ditemukan." Reben buru-buru bertanya, "Mengapa kamu begitu yakin?" Tyler berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya bergantung pada tingkat kelangsungan hidup. Sama seperti seseorang yang menghilang tiba-tiba. Batas waktu yang paling mungkin untuk ditayangkan adalah 12 jam sampai dia menghilang. Jika dia tidak ditemukan 12 jam setelah menghilang, semakin lama dia hilang, semakin kecil kemungkinannya ditemukan. Jika melebihi 24 jam, kemungkinan besar akan berkurang setidaknya setengahnya. Jika melebihi 48 jam, kemungkinan besar mungkin kurang dari 25%. Dan seiring berjalannya waktu, peluangnya menjadi lebih kecil, dan kemungkinan dia bertahan hidup akan menjadi semakin kecil." Berbicara tentang ini, Tyler berkata lagi, "Omong-omong, kamu harus sering melihat beberapa topik pencarian populer tentang orang hilang di media sosial. Beberapa orang keluar rumah dan tiba-tiba menghilang." Reben mengangguk. Memang ada cukup banyak pencarian panas seperti ini. Berita seperti itu muncul sesekali. Tyler melanjutkan, "Secara umum, dalam situasi seperti ini, jika kamu tidak dapat menemukan seseorang dengan cepat, maka hasil akhirnya akan tenggelam. Seringkali, netizen yang antusias di seluruh kanal media membantu menemukan orang hilang. Tetapi setelah beberapa waktu, ada berita buruk tentang penemuan mayat orang tersebut. Jadi menurutku Jasmine hilang begitu lama, ada kemungkinan besar dia sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan jika dia sudah mati, dan sama sekali tidak ada bukti kematian. Terlebih lagi, kita tidak langsung membunuh Kazumi Hashimoto yang mencari seseorang untuk membunuh mereka, jadi akan lebih sulit menghubungkannya dengan kita. Jika ada hal buruk yang terjadi, masih ada Kazumi Hashimoto yang bisa disalahkan. Dan jika tidak ada hal buruk yang terjadi pada Kazumi, kita bisa duduk dan bersantai. Jika sesuatu terjadi padanya, kita lari." Reben merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu,
Kita harus menemani Kazumi untuk memastikan bahwa kita dapat mengetahui perkembangan hariannya. Tyler mengangguk. Kamu benar. Kazumi adalah menara suar kita. Jika Kazumi terbakar, itu berarti kita juga dalam bahaya. Jika tidak ada api, kita dapat terus duduk santai. Tyler kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kazumi Hashimoto. Telepon berhasil tersambung dengan cepat. Kazumi Hashimoto sering melakukan perjalanan bisnis di seluruh dunia. Ponselnya memiliki akses roaming global. Ke negara manapun dia pergi, dia dapat berkomunikasi melalui jaringan seluler lokal. Bab 2176. Oleh karena itu, bahkan jika dia berada di Aurus Hill sekarang, dia masih dapat menerima panggilan dari Tyler. Kebetulan helikopternya mendarat di dekat Moore Group saat ini. Charlie mendengar dering ponsel di saku Kazumi. Dia mengulurkan tangannya untuk melihat. Ada nama Tyler muncul di layar ponsel. Orang Jepang menggunakan karakter Cina hampir secara eksklusif ketika mengumpulkan orang Cina. Jadi dia menyimpan nama Tyler menggunakan karakter Cina. Ketika Charlie melihat bahwa itu adalah panggilan Tyler, dia segera berkata kepada Kazumi, "Jika ingin hidup, kamu harus patuh. Atau saya akan mengirimmu langsung ke peternakan anjing hari ini, dan memotong tubuhmu dan memberi makan anjing." Mengerti. Kazumi mengangguk dan berkata dengan wajah mohon. "Selama kamu menyelamatkanku dari kehidupan seekor anjing, tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan melakukannya dengan patuh." Charlie berkata dengan dingin. "Angkat telepon Tyler. Dia ingin bertanya tentang situasimu. Katakan padanya semuanya baik-baik saja. Beritahu dia bahwa kamu masih di Jepang." Kazumi Hashimoto segera menganggukkan kepalanya. Melihat penampilannya, Charlie tahu dia tidak punya nyali untuk menipu dirinya sendiri. Dia menyerahkan teleponnya dan berkata dengan dingin, "Jawab sekarang." Kazumi tidak berani bertahan. Dia segera menekan tombol jawab setelah mengambil telepon. Setelah tersambung, Tyler dapat dengan jelas mendengar suara di ujung telepon lain. Dia akhirnya menghela napas lega dan berkata, "Oh, Tuan Hashimoto, Anda sedang sibuk apa?" Lama sekali menjawab telepon. Kazumi mengikuti instruksi Charlie dan berkata, "Saya sedang rapat. Sekarang saya sudah keluar dari ruang konferensi untuk menjawab telepon Anda. Ada apa dengan Anda?" Tyler tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Saya hanya ingin bertanya bagaimana situasi di Jepang sekarang. Apakah ada informasi Jasmine? Apakah polisi Jepang masih mencari keberadaannya?" Kazumi langsung menjelaskan situasi. "Masih belum ada informasi keberadaan Jasmine. Tetapi saya pikir ini sudah berjam-jam setelah upaya pembunuhan Jasmine. Dia mungkin sudah mati sekarang." Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang secara bertahap sudah mulai menarik petugasnya. "Saya melihat masalah ini ada kemungkinan besar akan berakhir. Jadi Anda tidak perlu khawatir." Tyler merasa jauh lebih nyaman ketika mendengarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, pekerjaan Tuan Hashimoto benar-benar dapat diandalkan. Selama Jasmine mati, kami sudah tidak khawatir lagi." Tyler berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Hashimoto, saya akan mengadakan konferensi pers di sini dan mengumumkan secara resmi saya mengambil alih ketua Moore Group. Setelah saya resmi menjadi ketua, kita dapat mempercepat kemajuan kerjasama di antara kita." Kazumi berkata, "Bagus sekali. Saya sudah menyapa Dewan Arah kami. Setelah Anda resmi menjadi ketua, kita bisa bertemu dan bertanya tentang tindak lanjut kerjasama." Tyler berkata dengan penuh semangat, "Baik Tuan Hashimoto." Setelah itu, Tyler berkata lagi, "Maaf, Tuan Hashimoto. Sudah waktunya konferensi pers. Saya tidak akan banyak bicara sekarang. Kita tunggu hari penandatanganan kontrak. Saya akan berterima kasih secara langsung." Kazumi berkata, "Kamu tidak perlu terlalu sopan, Tuan Moore. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, selesaikan dulu. Kita akan segera bertemu." "Baiklah, di sini." Tyler menutup telepon. Dia langsung memandang Reben dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, "Hashimoto bilang kepolisian Tokyo telah menarik pasukannya. Sepertinya mereka tidak menemukan petunjuk." Reben berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus. Jika mereka menyerah melakukan pencarian, masalah ini selesai." Tyler tertawa, berdiri,
berpose, dan berkata dengan semangat tinggi, "Ayo turun ke bawah membahas awak media." Selesai mendiskusikan mereka, saya akan menjadi ketua More Group. Bab 2177. Pukul 10.55 pagi. Saham More Group tiba-tiba terserang. Suspensi saham adalah penangguhan perdagangan. Mulai saat ini, saham More Group ditutup dan tidak akan naik atau turun hingga perdagangan dilanjutkan. Harus ada alasan yang cukup mampu untuk mengajukan penangguhan perdagangan kepada CSRC. Dan alasan permohonan More Group untuk penangguhan perdagangan adalah karena grup tersebut memiliki acara besar yang akan segera diumumkan. Secara umum, grup yang terdaftar akan menangguhkan perdagangan saham sebelum pengumuman penting dibuat. Hal ini untuk mencegah perdagangan orang dalam dan orang-orang yang berpengetahuan luas mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Misalnya, sebelumnya, ada perusahaan yang sangat terkenal bernama Q360. Ketika mereka berusaha untuk mencatatkan di negara tersebut, mereka harus menyelesaikan pencatatan saham kelas A domestik melalui metode backdoor. Inilah yang disebut daftar pintu belakang. Sederhananya, beberapa kondisi mereka tidak memenuhi persyaratan listing CSRC. Atau saluran yang terdaftar normal terlalu panjang, dan mereka tidak bisa menunggu. Sehingga mereka melakukan backdoor listing dengan membeli perusahaan lain yang terdaftar. 360 juga merupakan perusahaan internet yang relatif terkenal di China. Mereka memilih go public melalui pintu belakang terutama untuk menghemat waktu. Jika mereka go public secara mandiri, mereka harus membayar setidaknya 1 atau 2 tahun. Mereka bisa kehilangan peluang pasar. Pada awalnya, ketika 360 memutuskan untuk go public melalui backdoor listing, semua investor menebak satu hal. Perusahaan mana yang akan meminjamkan 360 untuk go public. Jika bisa mengetahui terlebih dahulu perusahaan target dia backdooring, maka membeli saham perusahaan itu terlebih dahulu akan bisa menghasilkan banyak uang sementara harga saham naik setelah backdoor 360 berhasil. Namun, hal semacam ini umumnya merupakan informasi rahasia di dalam perusahaan. Hanya orang-orang tingkat tinggi yang pasti mengetahuinya. Dan mereka tidak akan pernah mengungkapkannya kepada dunia luar. Oleh karena itu, ketika Suzhou Jiangnan Jiaji Elevator Co. Ltd tiba-tiba mengumumkan bahwa perusahaan tersebut memiliki bisnis besar dan akan menangguhkan perdagangan, orang-orang menyadari bahwa 360 akan menggunakan cangkangnya untuk go public. Tetapi sudah terlambat saat saham Suzhou Jiangnan Jiaji Elevator telah menumpuk dari perdagangan dan tidak dapat diperdagangkan. More Group berada dalam situasi yang sama sekarang. Perusahaan akan beralih dari keadaan tanpa pemimpin ke ketua baru yang mengambil alih. Ini merupakan kabar baik bagi perusahaan, sehingga perdagangan saham harus diseimbangkan terlebih dahulu dan kemudian diumumkan. Pukulan 10.55, More Group menjumpai media awak. Wartawan yang diundang ke tempat kejadian sudah menunggu. Investor di seluruh negeri juga mengamati acara ini. Pasalnya, sejak kecelakaan Jasmine hingga saat ini, harga saham More Group semakin lesu. Pasar khawatir More Group tidak memiliki pemimpin dan berada dalam kekacauan, yang akan menyebabkan saham More Group terus turun. Saat ini, More Group tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers dengan meriah. Semua orang memperkirakan mereka pasti akan mengumumkan ketua arah baru. Pada saat inilah Charlie datang ke pintu aula sendirian. Saat Reben tahu Charlie akan datang, dia menunggu di gerbang. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Charlie, dia tidak berani memprovokasi Charlie di Aurus Hill. Bab 2178. Bagaimanapun, dia adalah Master Wade, yang dikenal sebagai naga sejati di dunia. Ruben tidak berani meremehkannya. Melihat Charlie datang sendirian, Reben segera melangkah maju dan berkata kepadanya dengan hormat, "Tuan Wade, Anda sudah sampai." Charlie mengangguk ringan, dan berkata dengan sedikit meminta maaf, "Reben, maafkan aku. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk Jasmine." Charlie sengaja hanya mengucapkan mencoba yang terbaik tetapi tidak mengatakan hasil apapun. Reben mendengar ini. Dia langsung membayangkan kata ini diucapkan oleh dokter kepada keluarga pasien karena tidak dapat menyelamatkan pasien. Oleh karena itu, dia segera menyimpulkan apa yang tidak dikatakan Charlie.
Dia berpikir dalam hatinya. Sepertinya Charlie tidak berhasil menemukan Jasmine. Dan sekarang dia sudah kembali. Dia pasti sudah menyerah untuk terus mencari. Jadi kesimpulannya, aku dan ayahku bisa lega. Ruben diam-diam lega. Tetapi dia dengan sengaja berpura-pura sangat sedih. Dia berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Wade, Anda sudah melakukan perjalanan khusus ke Jepang untuk urusan Jasmine. Anda melakukan begitu banyak usaha keluarga Moore, kami sangat berterima kasih. Jika Jasmine benar-benar hilang, saya percaya dia sudah berada di surga dan akan sangat terpesona oleh ketulusan Anda terhadapnya. Charlie memandang Reben dan berkata dengan sangat serius. Reben, masih ada sedikit ilusi di hati saya. Saya berdoa masih ada keajaiban yang terjadi. Jika ada keajaiban dan Jasmine tiba-tiba muncul di depan kita, bukankah ini akan menyenangkan? Mendengar kata-kata Charlie, Reben merasa tidak nyaman seperti memakan seekor lalat. Dia merasa kesal dalam hatinya. Berdoa untuk keajaiban. Berdoa saja untuk keajaiban ibumu. Keajaiban ini lebih baik tidak terjadi. Jasmine sebaiknya jangan pernah muncul di depanku. Saya bahkan tidak perlu repot-repot melihat mayatnya. Kalau tidak, saya harus mengatur pemakamannya. Ini akan merepotkan dan menghabiskan uang. Saya juga harus berpura-pura sedih di depan semua orang. Namun, dia berkata dengan sangat tulus, Tuan Wade, Anda benar. Saya juga berharap suatu hari, ada keajaiban seperti yang Anda katakan. Setelah itu, dia segera menyatakan, Tuan Wade, setelah konferensi pers selesai, saya akan segera pergi ke kuil Longquan untuk mempersembahkan dupa dan berdoa untuk Jasmine. Kuil Longquan sangat efektif dalam membuat permohonan. Saya sering pergi ke sana untuk berdoa. Saya juga kenal orang-orang di sana. Saya akan meminta kepala biara untuk mendoakan Jasmine. Charlie tersenyum kecil dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan terlalu merepotkan. Kamu tidak perlu pergi ke kuil Longquan. Reben terdiam sejenak dan bertanya dengan heran. Tuan Wade, kamu, apa maksudmu? Charlie menepuk bahunya dan berkata, tidak ada. Kuil Longquan tidak cocok untukmu. Reben bertanya dengan heran, mengapa saya tidak cocok di kuil Longquan? Kuil Longquan sangat efektif. Charlie berkata dengan cuek, percayalah, kamu akan segera menyadari bahwa kuil Longquan sama sekali tidak efektif. Reben agak tidak jelas, dan berpikir bahwa Charlie sedang berbicara tentang metafisika Feng Shui, dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah para biksu terkemuka di kuil Longquan semuanya penipu? Charlie mengulurkan tangannya. Mereka belum tentu bohong. Hanai saja mereka mungkin tidak cukup kuat. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oke, jangan bicara ini. Ayo cepat masuk. Acara akan segera dimulai, kan? Reben berkata, ya, acara segera dimulai. Tuan Wade, silakan masuk. Reben mengantar Charlie berjalan ke acara konferensi pers. Reben mengaturnya di kursi VIP di baris pertama. Lalu dia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Wade. Saya harus berpartisipasi. Saya tidak bisa menemani Anda setelah acara selesai. Jika Anda memiliki kebutuhan, bisa hubungi staf. Charlie mengangguk. Oke, silakan. Reben berkata dengan penuh perhatian. Oke, Tuan Wade. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan pergi ke ruang belakang. Beberapa menit kemudian, seorang sekretaris wanita berjalan ke mimbar dan berkata, terima kasih kepada semua tamu terhormat dan teman-teman media yang telah datang. Hari ini, Moore Group akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting kepada publik. Sekarang, tolong beri tepuk tangan kepada Dewan Arah kami. Bab 2179. Setelah sekretaris wanita selesai berbicara, hadirin bertepuk tangan. Lebih dari imajinasi anggota Dewan Arah Moore Group masuk melalui pintu samping satu demi satu. Charlie tidak mengenal orang-orang di depan. Sampai dua yang terakhir adalah Reben dan ayah Tyler. Meskipun Tyler adalah yang terakhir masuk, kursi tengah di mimbar selalu kosong untuknya. Setelah dia berkuasa, dia duduk tepat di tengah. Begitu dia duduk, dia melihat Charlie di baris pertama kursi VIP. Melihat Charlie, hati Tyler sama dengan Reben, agak gugup.
Ini sering disebut dengan hati nurani yang bersalah karena mencuri. Dia sangat khawatir tindakannya akan terungkap suatu hari nanti. Dia sangat takut pada Charlie, karena Charlie telah menjadi bahaya tersembunyi terbesarnya. Jika suatu hari terungkap, dia bahkan tidak takut pada polisi yang datang. Dia hanya takut Charlie yang datang untuk menyelesaikan masalah. Saat melihat mata Charlie, Tyler sedikit tersanjung dan mengangguk. Charlie juga tersenyum. Senyum Charlie sangat menenangkan ketegangan batin Tyler. Dia menyalakan mikrofon meja di depannya dan berkata, "VIP yang terhormat, pemegang saham, dan teman-teman media yang hadir. Halo semuanya. Saya Tyler. Saya adalah wakil ketua Moore Group sebelumnya. Ketika Miss Jasmine mengalami kecelakaan di Jepang, saya untuk sementara dipilih oleh Dewan Ara sebagai penjabat ketua. Saya untuk sementara menggantikan Nona Jasmine di Dewan Ara untuk menjalankan kekuasaan ketua." Setelah mengatakan ini, Tyler menghela napas ringan. Kecelakaan Nona Jasmine membuat saya dan seluruh Dewan Ara sangat sedih. Kami telah membuat pernyataan serius ke pihak Jepang, meminta mereka untuk segera mengetahui fakta-fakta kecelakaan itu dan mencari tahu keberadaan Miss Jasmine. Kami juga berharap pihak Jepang dapat memberi kami hasil yang bahagia secepat mungkin. Tyler berhenti, mengubah gayanya, dan berkata dengan tegas, "Namun, untuk grup terdaftar dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan, kami tidak boleh berada dalam keadaan tanpa pemimpin untuk waktu yang lama. Sebelum Nona Jasmine kembali, kami harus menjamin operasi normal Moore Group." Jadi Dewan Direksi mengadakan rapat Dewan pagi ini. Ketika semua hadirin mendengar ini, mereka menajamkan telinga dan menunggu dengan antisipasi untuk konten berikutnya. Karena itulah hal yang ditunggu-tunggu semua orang. Tyler berdeham pada saat ini, dan mengumumkan dengan sangat serius. Setelah Dewan Direksi berdiskusi, kami memutuskan bahwa Nona Jasmine dicopot sementara dari posisi Ketua Moore Group. Pada saat yang sama, Dewan Ara telah melakukan pengumpulan suara dengan nama asli. Saya memperoleh 17 suara dari 17 orang. Jadi mulai sekarang, saya secara resmi mengambil alih posisi Ketua Moore Group. Semua orang menunggu keputusan ini. Meskipun mereka berspekulasi bahwa Moore Group pasti mengumumkan ketua baru hari ini, mereka masih ingin menunggu arahan Moore Group mengutarakan langsung untuk lebih yakin. Bab 2180. Sekarang Tyler sendiri telah mengutarakannya sendiri. Spekulasi ini sudah menjadi suatu kepastian, dan dapat dirilis sebagai berita. Namun, pada saat ini, Charlie tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Moore, Nona Jasmine hanya hilang, dan belum ada konfirmasi pembunuhannya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah jika Nona Jasmine kembali suatu hari nanti, Anda akan diberikan kursi ketua?" Tyler berpikir bahwa hari ini adalah transisi kekuatan yang sangat sederhana. Apalagi dia juga merasa telah menaklukkan seluruh jajaran Arah. Jadi lebih dari itu hanya pengumuman. Tidak mungkin akan ada orang lain yang membuat masalah lagi. Tapi dia tidak pernah menyangka Charlie tiba-tiba akan menyerangnya di acara ini. Meskipun dia sangat jengkel, dia masih bisa berkata dengan sangat ramah dan sopan, "Jangan khawatir semuanya. Dewan Direksi sudah mengadakan pertemuan dan membahas dasar-dasar. Meskipun saya sekarang telah resmi mengambil alih Direktur Moore Group, saya juga harus mengakui bahwa Nona Moore sebenarnya adalah ketua yang jauh lebih cocok daripada saya." Setelah mengatakan ini, Tyler terus berbicara dengan lantang. "Jadi, saya juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada semua orang di sini. Jika Nona Jasmine kembali dengan selamat, saya akan mengembalikan posisi ketua secepatnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling penting, dan dia kandidat yang cocok menjadi ketua Moore Group." Semua orang bertepuk tangan saat ini, dan mereka semua merasa bahwa kata-kata Tyler sudah cukup membuktikan bahwa visi, karakter, dan pikiran orang ini luar biasa. Tepat ketika Tyler menerima tepuk tangan dengan bangga, Charlie berkata, "Karena Tuan Moore berkata begitu, maka kembalikan posisi ketua langsung ke Nona Jasmine sekarang." Melihat ekspresi agresif Charlie, Tyler sangat kesal, dan diam-diam mengumpat, "Sial, apakah Charlie ingin membuat kutipan di sini? Mengapa kamu tidak bisa menerima diriku sendiri?
Meminta aku mengembalikan posisiku ke Jasmine sekarang. Saya saja bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan Jasmine? Bukankah Charlie sangat mampu? Bukankah kamu menyebut dirimu sendiri naga sejati di dunia? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak membawa Jasmine kembali hidup-hidup? Tyler memikirkan hal ini, dan hatinya penuh dengan kebencian. Tetapi dia masih berkata dengan sangat serius. Saya baru saja mengatakan bahwa kemampuan saya masih berada di bawah kemampuan Nona Jasmine. Jadi saya sangat berharap dapat bekerja di bawah perintah Nona Jasmine. Jika Nona Jasmine dapat kembali dengan selamat, aku Tyler akan secara sukarela turun tahta dan mengundurkan diri dan kembali menjadi wakil ketua Moore Group. Charlie tersenyum ringan. Oke, karena kamu sendiri yang mengungkapkan di depan begitu banyak orang. Jangan melanggar janjimu. Dengan sedikit ketidaksenangan yang tak terkendali, Tyler berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Aku, Tyler, selalu memegang kata-kataku. Aku tidak akan pernah melanggar kata-kataku. Begitu kata-kata itu terucap, pintu aula didorong dengan keras oleh beberapa pria berpakaian hitam. Melihat lebih banyak pria berpakaian seragam hitam dibagian menjadi dua tim, kiri dan kanan, memperingatkan untuk memasuki venue. Semua orang terpana. Tyler memarahi mereka dengan tajam. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Saya beritahu kalian. Ini adalah ruang internal Moore Group. Jika kalian menerobos seperti ini, kalian harus bertanggung jawab secara hukum. Di mana keamanannya? Cepat gunakan mereka semua. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan suasana hitam dan sepatu kulit hak tinggi hitam melangkah masuk. Begitu wanita ini memasuki pintu, semua orang di aula berdiri di sana, terkejut seolah-olah disambar petir. Mereka semua melihat wanita ini berjalan ke venue dengan gagah, pandangan sekilas pada Tyler. Dia bertanya dengan keras, mereka semua adalah orang-orang saya. Siapa yang mampu mengusir mereka? Tyler merasa bahwa langit runtuh seketika, karena wanita yang berbicara adalah keponakannya sendiri, Jasmine. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.